Ya, untuk mahasiswa yang sudah bergabung di Zoom, silakan untuk di-on-kan kameranya, videonya. Kita segera mulai karena waktunya 45 menit nanti akan shutdown sendiri. Sambil nanti teman-teman lain untuk bergabung. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Suara saya terdengar tidak, Mbak Mas? Jelas terdengar? Semester 5. Ya, baik. Ya, terdengar ya. Baik, untuk mata kuliah hari ini, kita melanjutkan di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan di topik pembahasannya penghitungan IMT sama kalori. Ya, kalori. Nah, nanti terkait dengan penghitungan IMT dan kalori ini nanti akan masuk di contoh kasus pasien diabetes mellitus seperti itu. Ya, kita langsung masuk saja. Saya screenshotkan. Oke, baik. Untuk penghitungan IMT dan kalori, ya nanti penghitungan ini akan ditunjukkan pada kasus-kasus khususnya di diabetes, pada kasus diabetes mellitus. Ya, kasus diabetes mellitus ini masuk ke gangguan sistem apa? Masih ingat? Jaringan endokrin, Pak. Sistem endokrin, ya, endokrin, betul. Sistem endokrin atau sistem yang mengalami gangguan di metabolisme tubuh ya. Salah satunya adalah diabetes mellitus. Nah, kenapa pada pasien diabetes mellitus ini harus diukur IMT-nya, harus dikontrol untuk kebutuhan kalorinya? Kira-kira untuk apa fungsinya? Ya, jadi kenapa sih pada pasien-pasien dengan gangguan diabetes mellitus ini harus dipantau dietnya? Nah, diet itu kan nanti akan masuk ke penghitungan kebutuhan kalori dan pengukuran IMT. Masih ingat, kita review sebentar. Masih ingat untuk pilar penata laksanaan diabetes mellitus? Ada berapa pilar? Ada berapa penata laksanaan? Berapa pilar? Ada 5. Mas Farhan, apa saja? Yang pertama edukasi, lalu Terus? perencanaan makan, terus latihan jasmani, intervensi farmakologi, dan pemeriksaan gula darah. Ya, jadi ada 5 pilar ya. Ada 5 pilar penata laksanaan diabetes mellitus. Yang pertama, salah satunya adalah edukasi. Ya, edukasi terkait dengan penyakit ya dan efek samping dari diabetes mellitus. Kemudian yang kedua bisa dengan diet. Ya, diet diabetes mellitus. Ya, diet itu ya nanti salah satunya kita akan bahas. Yang kedua dengan jasmani atau olahraga. Kemudian yang keempat adalah dengan obat, mengontrol gula darah dengan obat. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan
gula darah secara mandiri. Nah, itu harus diingat-ingat. Penata laksanaan pasien diabetes mellitus ada 5 pilar. Nah, salah satunya pilar kelima pilar itu adalah manajemen dari diet pada pasien diabetes mellitus. Nah, fungsinya kita masuk ke tujuan dari diet diabetes mellitus itu sendiri. Ya, kenapa sih harus menimbang berat badan, menghitung IMT, harus menghitung kebutuhan kalori, khususnya pada pasien diabetes mellitus? Yang pertama adalah mencegah terjadinya hiperglikemi. Hiperglikemi tahu ya? Hiperglikemi apa? Hiperglikemi apa? Apa? Mas Farhan, hiperglikemi apa? Ya. Hipoglikemi? Kadar gula darahnya rendah kalau hipoglikemi. Ya, oke. Jadi ya tujuan untuk penata laksanaan diet dari pasien DM yang pertama adalah mencegah terjadinya hiperglikemia. Berarti gula darahnya meningkat lebih dari normal. Jadi pasien DM itu normal gula darahnya itu berapa sih pasien DM? Masih ingat? Pasien yang sudah terkena DM. Berapa normalnya? Kurang lebih? Masih ingat? Di atas 200 ya. Jadi kalau pasien yang sudah terdiagnosa DM itu berbeda dengan pasien yang belum. Kalau pasien yang belum terkena DM itu sekitar 100 sampai 200. Tapi kalau yang sudah terdiagnosa diabetes mellitus itu lebih dari 200, sekitar 200 sampai 250 itu glukosa darah normal. Jadi kalau sudah 250 ke atas sampai 300 itu sudah hiperglikemi. Hipoglikeminya pasien DM ya itu berarti berapa? Di bawah 200. Kalau sudah di bawah 200 itu sudah mengarah ke hipoglikemi untuk pasien DM. Tapi kalau pasien yang bukan DM itu berarti di bawah 100 atau di bawah 80. Nah, jadi berbeda, ingat-ingat. Ya. Jadi tujuannya yang pertama kenapa harus ditimbang, kenapa harus diukur supaya pasien ini tetap dalam kondisi yang IMT-nya yang stabil, berat badannya stabil, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, kemudian mengontrol tekanan darah, mengontrol glukosa darah supaya tidak terjadi hiperglikemi, kemudian tidak terjadi hipoglikemi, ya, kemudian memperbaiki metabolisme tubuh. Ini adalah salah satu tujuan dari diabetes mellitus. Ya, kita lanjut. Nah, untuk prinsip pengaturan diet khususnya pada pasien diabetes mellitus ya. Sebenarnya pasien DM ini boleh mengkonsumsi semua makanan yang sama dengan yang bukan penyandang DM. Jadi pasien ini tidak dilarang untuk mengkonsumsi jenis-jenis makanan, tetapi dibatasi. Ya, diet itu dibatasi untuk mengkonsumsi sumber-sumber makanan. Jadi proteinnya juga boleh, kemudian vitamin, kemudian lemak, ya, kemudian karbohidrat. Cuman ada beberapa yang memang harus kita batasi dan tentunya kita ukur dengan kebutuhan kalori pada pasien tersebut, ya, kebutuhan gizinya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Nanti kita hitung bersama-sama kebutuhan kalori dan IMT-nya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama terkait dengan pengaturan di DM. Masih ingat ya, untuk di DM itu ada 3J. Yang pertama adalah jenis. Yang kedua adalah jumlah. Yang terakhir adalah jadwal. Ya, jenis. Jenis ini adalah terkait dengan jenis makanan apa saja yang dikonsumsi tadi dari segi karbohidrat. Ya, bisa nasi, jagung, kacang-kacangan, kemudian
nasi merah dan sebagainya. Ya, kemudian dari protein hewani, protein nabati, ya kemudian dari lemak bisa dari ikan, itu jenis-jenisnya. Kemudian jumlahnya, berapa kali pasien DM ini untuk makan sehari. Ya, untuk jumlah pasien DM untuk yang baik itu sehari 3 kali makan dalam porsi yang besar, kemudian diselingi makanan ringan sebanyak 2-3 kali. Ya, jadi 3 porsi pagi, siang, sore itu makan besar. Makan besar itu 1 piring itu ya ada protein, karbohidrat, serat, sayur dan sebagainya. Kemudian sampingannya atau selingannya itu biasanya jus, ya, puding, ya, sayur-sayuran atau buah-buahan atau jus dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir jadwal. Ya. Kemudian maaf kembali. Untuk jadwal tadi 3 kali sehari dan ditambah 2 atau 3 kali porsi selingan. Untuk jumlah ini terkait dengan penghitungan kalori. Ya, kebutuhan kalori di dalam tubuh pasien. Jadi dengan menghitung kebutuhan kalori, seberapa banyak sih kalau kebutuhan kalori yang kita perlukan. Ya, contohnya pasien dewasa biasanya sekitar 1.500 sampai 2.000 kilokalori. Nah, kita harus mengkonsumsi apa saja untuk makan sebanyak 2.000 kilokalori dalam sehari. Nah, itu untuk jumlah. Jadi satu piring itu kita asumsikan sekitar 500 kilokalori. Jadi kalau kita makan 3 hari itu satu piring 500 berarti 1.500 ditambah dengan makanan selingannya sekitar 100 kalori setiap kali makan selingan. Jadi dalam satu hari itu mengkonsumsi 2.000 kilokalori. Ya, tentunya berbeda-beda setiap individu. Ya. Oke, kita nanti. Nah, ini kita sudah masuk ke penghitung kebutuhan kalori. Ya, silakan nanti setiap mahasiswa menghitung kebutuhan kalori untuk berat badannya masing-masing. Nah, untuk menghitung kebutuhan kalori, ya, ini ada rumusnya 25 sampai 35 kalori per kilogram berat badan. Ya. Silakan dihitung sesuai dengan berat badan mahasiswa. Untuk laki-laki pakai yang 30, untuk yang perempuan pakai yang 25. Berapa kebutuhan kalori? Yang ketemu belum? Dalam satu hari ya, dalam satu hari, dalam 24 jam ini kebutuhan. Berapa Mas Farhan kebutuhan kalorinya punya jenengan saja? Pakai yang 30. Pakai yang 30, laki-laki, perempuan 25. Berapa? Kalau berat badannya 60 berarti 60 kali 30 berapa? Kalau berat badannya 50 untuk perempuan berarti 50 kali 25. Siapa? Mbak Melani. Sudah ketemu? Atau Mbak Wilujeng sudah ketemu belum? Dihitung coba berat kebutuhan kalorinya berapa? Ketemunya untuk saya 1.950 dengan berat badan 65, Pak. Ya, 65 dikali 30 ya. 1.800. 1.950. Ya, 1.960 kilokalori dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu harus mengkonsumsi sebanyak 1.980 kilokalori. Itu dibagi 3.
Ya, ketemunya dibagi 3, berarti dalam sehari kan makannya 3 kali, pagi, siang, sama sore. Berarti sekali mengkonsumsi sekitar 6.000 ya, 600. Satu kali sekali makan itu 720. ya sekitar 600 kalori. Jadi satu piring itu yaitu harus mengandung 600 kilokalori ya dalam satu kali makan. Nanti pagi, siang, sore dijumlah ketemunya berarti sekitar 1980 kalori. Nah, itu harus menghitung seperti itu untuk pasien-pasien dengan gangguan metabolis, khususnya diabetes mellitus. Harus diperhitungkan untuk kebutuhan kalori. Oke ya, paham ya, untuk penghitungan kalorinya seperti ini. Kemudian untuk penghitungan kalori, selain menghitung dari rumus tersebut, ini juga ternyata ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan jumlah kebutuhan kalori. Contohnya jenis kelamin, umur, aktivitas, berat badan, dan lain-lain. Ya, contohnya kalau laki-laki dan perempuan tadi, kalau laki-laki dia pakainya yang 30, karena laki-laki otomatis dia butuh metabolisme yang tinggi. Ya. Kemudian aktivitas, semakin aktivitas berat, maka nanti akan ditambah dengan persentase kebutuhan kalorinya. Nah, kita akan lihat. Oke, ini untuk IMT. Untuk IMT, sebentar. Untuk IMT, masih ingat menghitungnya? Rumusnya adalah ini. Indeks massa tubuh, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Masih ingat? Coba dihitung IMT-nya. Nah, nanti akan penghitungan IMT ini berkaitan dengan ideal berat badan ideal pada pasien diabetes mellitus. Ketemu IMT-nya? Ketemu berapa IMT-nya? Mas Noval, Mas Farhan, Mas Susanto. Untuk saya ketemunya 22, Pak. 22. Masuk ke kategori apa? Normal. Normal ya, Iya, 22. Mas. Oke, normal berarti ya. Nah, pada pasien dengan diabetes mellitus ya, kenapa harus diukur IMT? Diharuskan IMT pada pasien DM itu harus dalam kondisi atau berat badan yang normal. Ya, tidak boleh kurus, kurang ya, atau bahkan berlebih. Kalau IMT-nya kok kurus pada pasien DM, maka jumlah makannya ya, porsi makannya itu harus ditambah. Ya, apabila IMT-nya kok terlalu berlebih sampai obesitas, maka porsi makannya juga harus dikurangi. Jadi harus diukur. Ya, kenapa harus tahu IMT-nya? Ya, oh pasien A kurus nih kena DM tapi kurus, berarti jumlah makannya harus ditambah ya supaya pasien ini dalam IMT yang ideal. Contohnya seperti itu. Oke, kita next. Nah, ini tadi faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan jumlah kebutuhan kalori. Ya, ada jenis kelamin. Tadi yang perempuan dia pakai 25, yang laki-laki pakai yang 30 kalori dalam satu hari. Kemudian umur. Ya, umur untuk pasien di atas 40 tahun kebutuhan kalorinya dikurangi 5%. Ya, kemudian usia 60 tahun sampai 90 dikurangi 10%. Kemudian usia 70 tahun dikurangi 20%. Kenapa kok dikurangi? Ada yang tahu nggak? Semakin lansia semakin dikurangi.
Apa? Karena semakin kita umurnya semakin meningkat atau sudah ke lansia, metabolisme kita sudah mulai menurun, ya, aktivitasnya menurun. Jadi kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak, maka hasilnya nanti akan menjadi lemak atau kolesterol. Ya, jadi memang harus dikurangi konsumsi atau makan pada usia-usia tertentu. Ya, berbeda dengan usia-usia yang masih produktif. Kalau masih produktif, dia masih aktivitas tinggi, dia masih boleh mengkonsumsi apapun sesuai dengan kebutuhan kalori. Tapi kalau usia ini dia harus dikurangi. Nah, contohnya tadi kalau pasien-pasien dengan usia yang 40 tahun, dia dikurangi 5% dari jumlah total kalori. Ya, dari totalnya contohnya 2.000, berarti 5% dari 2.000. Ya, berarti sekitar berapa? 100 ya, jadi dikurangi 100 kalori. Jadi makannya adalah 1.900 kilokalori. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik ini bisa ditambah, ya. Kalau di aktivitas ringan berarti jumlah kalorinya ditambah 20%. Kalau aktivitas sedang ditambah 30%, ya, aktivitas berat ditambah 50%. Ini sesuai dengan kebutuhan kalori dari pasien tersebut, ya. Pasiennya laki-laki, dia aktivitasnya berat, maka dari jumlah kebutuhan kilokalorinya ditambah dengan aktivitas beratnya 50% tentunya. Nah, ini untuk menghitung jumlah kebutuhan kalori dari beberapa faktor. Nah, kemudian ada stres metabolis. Ya, stres metabolisme ini berarti terkait dengan gangguan penyakit yang lain. Contohnya pasien DM ditambah pos operasi karena gangren, ada luka atau ulkus, maka pasien ini ditambah kebutuhan kalorinya ditambah 10-30% dari kebutuhan total. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian dari berat badan tadi yang sudah saya sampaikan, pasien DM yang gemuk, maka kebutuhan kalorinya dikurangi 20-30%. Ya. Kemudian yang kurus, ya ini harus ditambah sekitar 20-30%. Nah, ini jumlah kebutuhan kalori ya yang harus dikonsumsi untuk laki-laki dan untuk perempuan minimal. Nah, ini jumlah kebutuhan kalori yang dikonsumsi pada pagi, siang, sore. Ini kemudian konsumsi makanan ringannya ya 2-3 porsi selingan ya. Tadi bisa puding, bisa jus. Nah, penghitungannya, pembagiannya seperti ini. Oke, kita naik. Oke, ini contoh-contohnya. Contoh-contoh makanan apa saja yang masuk ke dalam di DM. Contohnya karbohidrat. Nah, karbohidrat ini contohnya tadi ada nasi putih, nasi merah, jagung, kemudian ada ubi, kentang, dan lain-lain. Seberapa banyak kebutuhan karbohidrat? Ya, sebesar 45-65% dari asupan energi. Jadi sekitar kalau 2.000 kalori, berarti 50%-nya ada 500 kilokalori, itu karbohidratnya. Ya, atau kurang dari 130 hari. Nah, ini contoh untuk jenis karbohidrat. Ya, di sini ada karbohidrat kompleks dan sederhana. Yang atas adalah yang kompleks, yang bawah adalah yang sederhana. Kira-kira yang paling baik dikonsumsi pasien DM yang mana?
Yang karbohidrat kompleks, Pak. Kenapa yang kompleks? Karena belum ada campuran ini apa? Gulanya. Bahan-bahan lain. Iya, betul ya. Jadi boleh tidak, sebenarnya boleh saja kalau sudah makan yang karbohidrat simple itu ya berarti makan yang lainnya dikurangi ya. Tapi yang paling baik adalah yang kompleks. Karbohidrat kompleks ini adalah karbohidrat yang terdiri dari satu jenis glukosa saja. Ya, contohnya nasi, ya, kentang, ubi, ya, roti gandum yang satu jenis saja. Dia hanya satu jenis glukosa. Jadi kalau dikonsumsi pada pasien DM, maka glukosa darahnya tidak terlalu cepat untuk naiknya. Ya, kalau yang simpel ini dia terdiri dari beberapa jenis glukosa yang masuk dalam satu makanan. Ya, contohnya ini ada kue, roti, ya, biskuit dan sebagainya. Ini kan terdiri dari glukosa, susu, keju dan sebagainya. Dia masuk dalam satu adonan ini, satu makanan. Dan jika dikonsumsi pada pasien DM, dia akan cepat meningkatkan glukosa darah pada pasien. Nah, yang paling baik adalah yang kompleks karbohidrat. Nah, ini glukosa dalam bumbu masih diperbolehkan, pemanis alternatif juga masih boleh, ya. Glukosa tambahan di dalam bumbu ya, bukan ini. Ini konsumsi makan 3 kali sehari, ya, sama. Nah, lemak ini sekitar 20-25%, ya, kurang dari 20 mg per hari. Ya. Lemak ini jenis-jenis lemak, ya, lemak bisa di daging, di ikan, kemudian di kacang-kacangan. Ya, yang paling baik ini ya cari sumber makanan lemak itu yang bagian dalam. Jadi contoh kalau ayam ataupun daging ini jangan dikonsumsi kulitnya, bagian dalamnya saja. Kemudian cara memasaknya pun harus, kalau yang baik itu di steam, ya. Jadi jangan digoreng dengan minyak goreng, itu akan menambah kadar lemak kita. Jadi di steam atau direbus. Ya, ini untuk konsumsi lemak. Kemudian untuk protein, ya, protein ada protein hewani, protein nabati, ya, konsumsinya sekitar 10-20% dari kebutuhan energi. Ya, jenis-jenisnya, ya, sumber proteinnya ada telur, ya, kemudian ada tahu, tempe, ini hewani dan nabati. Ya. Kemudian lanjut aja ya. Natrium ini berarti terkandung dalam bahan makanan biasanya. Ya, salah satunya adalah garam dapur. Nah, untuk pasien DM itu diberikan sedikit garam dapur. Ya, apabila pasien DM ini sudah mengalami komplikasi hipertensi, maka diharuskan mengurangi konsumsi natrium. Ya, karena efek dari biasanya pengaruh dari diabetes mellitus yang sudah terlalu lama itu adalah salah satunya adalah hipertensi. Kalau pasien hipertensi berarti harus dikurangi mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung natrium atau yang asin. Ya, karena tadi dia akan mempengaruhi proses terjadinya peningkatan tekanan darah, kerja dari sistem renin, angiotensin dan aldosteron. Ya, misalnya garam dapur, ada ikan asin, ya, keju itu dikurangi untuk pasien-pasien DM yang dengan komplikasi salah satunya adalah hipertensi. Kemudian serat, ya, serat ini juga bagus dikonsumsi oleh pasien DM. Ya, serat ini banyak terkandung di sayur dan di buah-buahan. Ya, jadi silakan baik untuk pasien DM. Tapi kalau bisa jangan mengkonsumsi buah yang terlalu matang, karena kalau terlalu matang ini glukosanya sudah agak tinggi. Ya, yang matang saja, tapi kalau sudah terlalu matang biasanya buah ini akan cenderung manis. Ya, itu
bukan tidak boleh, dikurangi untuk yang makan yang terlalu matang. Ya. Yang matangnya pas saja. Gitu. Ya, buah-buahan itu boleh. Kemudian tadi pemanis alternatif ya, pemanis alternatif biasanya dia diberikan di beberapa bahan makanan, ya. Bahan-bahan makanan ataupun bahan-bahan minuman. Ya. Pemanis alternatif glukosa, alkohol yang berkalori, glukosa, alkohol antara lain tadi ini. Nah, ini untuk konversi makanan dalam kalori. Ya, contohnya tadi jagung rebus, kentang rebus, ini dalam berat yang 250 gram, maka dia akan mengandung 90,2 kalori. Satu jagung rebus itu kalorinya adalah 90 kalori. Kentang rebus, ya kentang mengganti nasi, jagung sudah mengganti nasi. Ya. Nah, ini karbo, contoh dari karbohidrat. Oke, mungkin itu ya agak cepat karena waktunya mungkin ini terbatas. Ada yang perlu didiskusikan? Ada yang ditanyakan nggak? Dari teman-teman? Belum, Pak. Oke, bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya. Jadi diet pasien DM adalah menghitung jumlah kebutuhan kalori pada pasien tersebut. Tadi untuk rumusnya tadi 25 sampai 30 kilokalori per berat badan dalam satu hari. Kemudian ditambah, ini adalah tergantung dari usia, tergantung dari jenis pekerjaan, aktivitas, berat badan, ya kemudian sakit atau tidak, itu dilihat. Kemudian kita total ada berapa jumlah kalori dalam kebutuhan yang kita harus konsumsi. Kemudian kita konversikan dalam bentuk makanan. Ya, sehari 3 kali porsi besar pagi, siang, sore, ditambah selingannya 3 kali. Ya, antara pagi, siang, sore, dan malam. Tadi selingannya adalah bisa jus, bisa buah, bisa puding, agar, dan yang lain-lain. Ya, konsumsinya satu porsi besar itu ya terdiri dari protein, karbohidrat, ya kemudian lemak, tetapi harus dihitung ya. Seperti itu. Garis besarnya seperti itu. Oke? Bisa ya? Ini review lah. Mungkin kemarin sudah diberikan, ini refresh saja. Gitu ya. Cukup? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, Mas. Ya, baik, Mas Rohan. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, ya, nanti bisa direview lagi ya untuk materinya, bisa ditambah juga dengan jurnal-jurnalnya. Ya, nanti mahasiswa boleh mencari jurnal terkait dengan diet yang baik pada pasien DM, nanti silakan. Untuk hari ini saya akhiri, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung sampai dengan selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.